Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Yang paling Tuhan marah, saudara, ketika domba-domba Tuhan, domba-dombanya diubahkan menjadi kambing-kambing congek, atau domba-domba ini mensengajakan dirinya untuk tersesat. Sudah jatuh, diangkat tidak mau, dipanggil tidak mau, ditarik tidak mau, ya, sehingga dia tersesat dan jiwanya binasa. Ternyata yang paling berharga di dunia ini adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Itulah yang sangat dia kasihi. Kalau domba aja tersesat, siapa lagi? Ya. Kalau yang paling berharga di gereja ini adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus bergerak, Roh Kudus yang menyatakan rahasia-rahasianya, Roh Kudus yang mengurapi hamba-hambanya. Yang paling berharga di bumi ini, saudaraku yang kekasih, adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah diambil, Roh Kudus sudah terangkat dengan orang-orang kudusnya, mempelai-mempelainya bertemu dengan Tuhan Yesus, maka yang ada adalah ulah raga setan-setan polis-polis yang akan menyiksa manusia, dia akan disiksa, yang ketinggalan akan disiksa, harus membayar harganya dengan mati sebagai martir. Kalau tidak berani mati sebagai martir, berarti akan dilempar ke lautan api. Ya, jadi jangan buang-buang waktu. Roh Kudus tadi mengingatkan, ya, supaya tidak menyesal. Kalau kita buang-buang waktu, kita akan menyesal, saudara. Dan saya sudah lihat berapa banyak yang sudah mati karena corona di pinggir-pinggir jalan, termasuk pendeta-pendeta gembala, semuanya pada mati. Bukan karena mereka jahat, ya, memang sudah Tuhan yang menentukan. Ya, Yesaya 42 ayat 5 itu Tuhan yang kasih nafas, ya. Karena Yesaya 42 ayat 5 mengatakan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan yang membentangkannya. Ditulis oleh Nabi Yesaya. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan membentangkannya. Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu Tuhan di muka bumi, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jadi dia yang memberikan nafas kepada semua manusia di muka bumi, ya. Kalau orang-orang bijak, ya, ketika mereka tahu begitu banyak orang mati, ya, banyak juga hamba Tuhan juga sehat-sehat, begitu baik, visinya masih banyak, dia rindu ingin mengerjakan ini itu, ya, sudah berbuat baik, atau juga dia pulang, nafasnya udah selesai, dicabut Tuhan, udah selesai, ya. Seharusnya semua jemaat itu semakin setia mempersiapkan diri di hari kematiannya. Itu seharusnya, ya. Kalau selama ini dia ibadahnya 3 kali, dia seharusnya ibadahnya 10 kali, bila perlu 100 kali. Itu yang benar, ya. Kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Mulut ini bilang tiap jam, tapi hati ini setiap detik, Tuhan. Setiap jam, ya Tuhan, perlu Kau, Tuhan, setiap detik, Tuhan. Jadi kita ini tidak pernah mati, saudara. Roh ini yang akan keluar. Jadi kalau roh ini udah keluar, baru kita tangis-tangis, baru manusia itu menangis-nangis, jerit-jerit sama Tuhan. Karena yang paling berharga itu tubuhnya, ya, tubuhnya itu ditinggalkan, tidak dibawa ke gereja, tidak dibawa dia bertobat, tidak dibawa dia menyembah Yesus, tidak dibawa dia kepada pikirannya yang kudus, tidak dibawa dia tekun. Ya, saudara, ada orang di neraka itu, ya, nangis-nangis minta ampun, jerit-jerit waktu Yesus mengunjungi neraka, ya. Dia katakan, Tuhan Yesus, berikanlah aku waktu dan kesempatan, berikanlah aku hidup, Tuhan, kasihlah aku kesempatan hidup lagi di bumi, kasihlah aku kesempatan, Tuhan Yesus, hidup lagi di bumi 1 menit aja, Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus, kenapa kau minta aku waktu 1 menit? Karena dia tahu, dia ini orang Kristen. Dia tahu Tuhan Yesus itu baik. Dia tahu Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia tahu firman, dia tahu kalau dia bertobat, minta ampun, dia pasti diampuni. Jadi dia mau minta waktu 1 menit aja, supaya dia bisa berdoa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Dia tahu dia pasti akan diampuni, sehingga dia tidak perlu dibakar, dia diselamatkan dari surga.
Waktu Yesus mendengar itu, Yesus langsung matanya keluar darah, tangannya keluar darah. Yesus itu memang mau mengampuni, tapi Yesus katakan sudah terlambat. Sudah terlambat. Baru Bapak ngomong lagi. Ketika Yesus berbicara, aku yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara. Ketika hamba-hambaku berbicara, itu aku yang berbicara. Ya, nabi-nabiku, aku yang berbicara. Aku sudah mengutus putraku yang tunggal, Yesus Kristus. Aku sudah korbankan putraku, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, mati di kayu salib, supaya kalian manusia jangan ada yang binasa, supaya kalian bisa selamat. Tetapi kalian menolak dia, menolak firman, kalian menolak dia. Aku sudah kasih kepada seluruh manusia, tapi manusia yang menolak. Ya, seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Membuang kesempatan untuk bertobat, percaya, terima Yesus, dan kejar Tuhan pagi, siang, malam sebagai pemuji, penyembah, pendoa, melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gunakanlah waktu itu, ya, karena kita tidak tahu, ya. Teman saya yang suaminya meninggal, dia sangat capek, tapi dia tetap pergi. Ya, sampai istrinya bilang, janganlah kamu pergi sini, saya menggantikan. Tidak. Kamu tidak tahu kapan saja nafas saya ini bisa berhenti, jantung saya ini kapan saja bisa berhenti, dan saya tetap harus mau melakukannya sampai selagi masih ada nafas. Dan saya mau terus melakukannya selagi masih ada nafas. Pagi dia ibadah, sore dia ibadah, malam dia Zoom. Dia mengembalakan gembala-gembala gereja-gereja, ya, via Zoom. Lain pengembalanya sendiri di gerejanya, lain lagi acara show-nya, lain lagi acara Zoom untuk tubuh Kristus. Orangnya baik, ya. Dan malam itu sangat lelah, ya. Dan terakhir kali itu, dan tengah malam dia langsung dibawa sesak nafas ke rumah sakit Elizabeth, dan dia sudah meninggalkan istri, anak, dan semua jiwa. Tidak ada yang dibawa satu pun. Tapi dia sudah menangkan jiwa, sudah tampung jiwa-jiwa di tempat dia injili, dia sekolahkan, sekolah paket, dia ajar, dia layani. Semua dia layani. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk Yesus Kristus. Itu namanya mati tidak percuma. Karena sudah bayar, memberi yang tidak terbaik, tidak akan pernah menyesal. Jemaat juga tidak akan menyesal. Istri juga tidak akan menyesal, keluarga tidak akan menyesal, Tuhan Yesus juga tidak akan menyesal. Bahkan hamba Tuhan ini tidak akan pernah menyesal, karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk Yesus. Ingat ya, selain harta jasmani yang sudah dia berikan untuk Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dia layani, ada orang-orang yang dia layani bertobat, terima Yesus. Itu buah yang terbaik yang sudah mereka lakukan bersama-sama. Itu baru hamba Tuhan, itu baru anak Tuhan. Itu buahnya. Ya, bagaimana dengan gereja kita? Apa ketika gereja yang menyenangkan hati Tuhan atau bikin Tuhan Yesus nangis? Apakah bikin hamba Tuhan senang atau bikin hamba Tuhan menangis? Ya, dikasih kesempatan buang-buang. Ya, tapi waktu tidak akan pernah kembali.